إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, melanjutkan mabhas kita dan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk kepada pembahasan tentang surut sihhatus salat, syarat sahnya ibadah salat. Ketika kita berbicara tentang masalah syarat sahnya ibadah salat, artinya keabsahan salat kita jika syarat-syarat tersebut ada. Jika satu saja yang missing dari syarat sahnya ibadah salat kita, berarti salat kita tidak sah. Secara umum, syarat sahnya ibadah salat itu ada 6. Yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui tentang masuknya waktu salat. Karena ibadah salat tersebut, yaitu salat yang 5 waktu, wajibnya kita untuk melaksanakan ketika waktu salat yang 5 waktu tersebut telah tiba, telah hadir. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103, Fa'aqimus salat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tegakkan salat, laksanakan salat, sesungguhnya ibadah salat itu wajib atas kaum muslimin, atas kita semua, jika waktunya telah tiba. Nanti insyaallah kita akan membahas tentang waktu-waktu yang berkaitan tentang salat fardu atau salat yang 5 waktu ini. Yang kedua, syarat sahnya ibadah salat kita adalah at-taharatu minal hadasaini, suci daripada 2 hadas. Maksudnya suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa dan tidak mampu untuk mandi dan berwudu, maka digantilah cara bersuci kita sebagai pengganti mandi dan wudu adalah dengan cara tayammum. Nanti insyaallah juga kita akan jelaskan lagi. Yang ketiga, syarat sahnya ibadah salat kita adalah at-taharatu minan najasah, suci daripada najis, terutama yang berkaitan tentang 3 hal. Badan kita harus suci daripada najis.
Yang kedua, pakaian kita harus suci daripada najis. Dan yang ketiganya, tempat sholat kita harus suci daripada najis. Yang kelima, yang keempat, syarat sahnya ibadah sholat kita adalah satrul aurat, menutup aurat. Ya, dan kita nanti akan jelaskan auratnya wanita bagaimana, auratnya laki-laki sejauh mana juga. Yang kelima, syarat sahnya ibadah salat kita adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Dan kiblat kita tempatnya sebagai tempat bersatunya kita yaitu Ka'bah. Ya, Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan yang terakhir, syarat sahnya ibadah salat kita adalah an-niyah, masalah niat. Nah, ini 6 hal yang nanti insyaallah kita akan kupas tuntas. Hari ini insyaallah kita masuk kepada syarat sahnya ibadah salat kita yang pertama, yaitu al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui tentang waktu. Waktu di sini adalah waktu salat fardu. Tadi sudah kita jelaskan bahwasannya kita ini wajib salat yang fardu atau salat yang 5 waktu ini ketika waktunya telah tiba. Sekarang waktu zuhur. Sekarang ini kita belum wajib salat asar. Kenapa sebabnya? Karena waktu salat asar belum tiba. Ya. Kenapa kita belum salat maghrib, belum salat isya? Karena waktunya belum belum hadir, belum tiba. Wajibnya kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu jika waktunya telah tiba. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan berkaitan dengan ayat tentang syarat sahnya ibadah sholat kita, yaitu masuknya waktu sholat fardu. Firman Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103. Fa'aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Laksanakanlah salat fardu atau salat yang 5 waktu. Sesungguhnya ibadah salat fardu atau salat yang 5 waktu ini diwajibkan atas kaum mukminin ketika waktunya telah tiba. Berkaitan dengan waktu salat tersebut disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dan juga disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Ya. Disebutkan berkaitan tentang masalah waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari. Jadi waktu zuhur itu dimulai kapan? Dari tergelincirnya matahari. Untuk zuhur sekarang ini jam berapa? Jam 12 lewat berapa? 2 menit. Jam 12 lewat 2 menit. Berarti itu waktu tergelincirnya matahari. Dan berakhirnya waktu zuhur tersebut ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Berarti habis waktu zuhur. Misalnya ini kan matahari lagi terik-teriknya, sinarnya ada. Antum keluar dari masjid ini, antum lihat bayangan antum panjang dan lebarnya itu sama dengan fisiknya antum. Berarti waktu zuhur telah habis dan masuklah waktu asar. Jelas ikhwanu fiddin? Sedangkan waktu asar dimulai dari bayangan suatu benda panjang dan lebarnya itu sama dengan benda tersebut. Jika kita keluar rumah, kita lihat bayangan kita panjang dan lebarnya sama bentuknya sebagaimana tubuh kita atau fisik kita, berarti waktu asar telah tiba. Asar jam berapa sekarang? Jam 3 atau jam 15 lewat berapa? 21 menit. Iya. Ya, pukul 15 lewat 21 menit atau jam 3 sore lewat 21 menit. Dan berakhirnya waktu asar tersebut ketika tenggelamnya matahari, ya. Kemudian waktu maghrib itu dimulai
ketika munculnya syafaq merah. Kalau antum suka memperhatikan alam, ya, suka memperhatikan alam, pada saat tenggelamnya matahari di arah barat, sunset, kemudian 1 atau 2 menit atau enggak sampai 2 menit bahkan, di balik di arah barat tersebut muncul warna kemerah-merahan. Itulah yang disebut dengan apa? Syafaq merah. Ketika syafaq merah telah muncul, berarti masuklah, ya, waktu salat maghrib. Salat maghrib sekarang ini jam berapa? Jam 6 lewat apa lebih? Jam 6 kurang, ya. Jam 16 jam 18 kurang berapa menit? Jam 6 kurang berapa menit? 5 menit. Kalau bahasa kita kurang apa lebih? Jam 5 atau jam 17 lewat berapa menit? 5-6 menit. Nah, itu jarang dipakai kan? Biasanya jam 18 kurang 5 menit. Itu yang benar, ya. Apa pakai bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris kan, ya apa? Fast to, ya kan, seperti itu. Nah, baik. Kemudian berakhirnya waktu maghrib tersebut ketika yang namanya syafaq merah itu hilang. Ketika syafaq merah telah tenggelam atau sudah tidak ada lagi, hari telah gelap gulita seluruhnya, berarti habislah waktu apa? Waktu maghrib tersebut dan masuklah waktu isya, ya, masuklah waktu isya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan juga disebutkan di dalam hadis, ya, Abu Minhal Sayyaq bin Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian waktu isya itu dimulai dari hilangnya syafaq merah. Ketika tenggelam atau hilangnya syafaq merah, berarti masuklah waktu isya. Waktu isya sekarang jam berapa? Berapa? 19. Ya. Jam 19 lewat berapa menit? 7 menit. Jam 19 lewat 7 menit. Atau jam 7 malam lewat 7 menit. Seperti itu. Dan berakhirnya salat isya, para ulama berdebat, berselisih paham. Ada yang mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir, bahwasannya waktu isya itu sampai tengah malam, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasannya waktu isya itu sampai terbitnya fajar as-shadiq. Fajar as-shadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warnanya kemerah-merahan, sebagai tanda bahwasannya waktu salat subuh telah tiba. Nah, jadi kita katakan di sini ada perbedaan memang tentang masalah salat isya tersebut. Ada yang mengatakan berakhirnya salat isya itu di tengah malam, ada juga yang mengatakan sampai subuh. Artinya ketika munculnya fajar as-shadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan, baru berakhirlah waktu isya tersebut. Pendapat yang rajih, pendapat yang ketiga, yang menggabungkan pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, bahwasannya waktu isya itu terbagi menjadi 2. Ada waktu yang afdal, waktu yang baik, waktu yang bagus untuk mengerjakan salat isya. Itu dimulai dari awal waktu salat isya sampai tengah malam, ya. Sedangkan waktu yang kedua, waktu mubah, masih dibolehkan untuk melaksanakan salat isya dari habis tengah malam sampai menjelang salat subuh. Makanya kalau kita melihat di dalam hadis Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhuma, semoga Allah jalla jalaluhu meridhai keduanya, meridhai Jabir dan juga ayahnya yang bernama Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, idza wajabat wal isya ahyanan wa ahyanan, ketika sudah tenggelam syafaq merah sebagai tanda waktu isya telah tiba, Rasulullah kadang begini dan kadang begitu. Maksudnya kadang mengerjakan di awal waktu, kadang juga mengerjakan di tengah malam. Idza ra'auhum ijtama'u ajjala. Nabi SAW jika mendapatkan para sahabat ridwanullah ajmain sudah berkumpul di masjid, Rasulullah mensegerakan untuk melaksanakan salat isya di awal waktu. Wa idza ra'auhum abta'u akhara. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Tapi jika Rasulullah melihat para sahabat belum berkumpul di masjid, terlambat pada datangnya, beliau mengakhirkan salat isya di tengah malam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis salah hadhihi sa'ah. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, Abdullah ibnu Abbas bertutur atau bercerita sebagaimana disebutkan dalam hadis nomor 56 halaman 45. A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya. Rasulullah pernah mengerjakan salat isya. Ya. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqturu ma'an. Ketika itu Rasulullah keluar untuk melaksanakan salat isya, di kepala beliau itu masih meneteskan air. Maksudnya di sini habis atau baru mengambil air wudu, ya kan? Masih ada sisa-sisa di rambut beliau, air yang digunakan untuk apa? Untuk berwudunya Nabi SAW. Dari hadis ini kita bisa ambil, boleh nggak kita sholat tanpa memakai peci? Boleh. Buktinya Rasulullah keluar tadi masih ada bekas-bekas air wudu di rambutnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan Rasulullah SAW sholat tidak menggunakan peci. Dan kita katakan peci-peci yang ada sekarang ini ya sekedar simbol saja tentang keislaman kita, bukan sebagai syarat sahnya ibadah sholat, ya kan? Hatta kita sholat atau mungkin ceramah tidak pakai peci ya tidak menjadi permasalahan sebenarnya. Cuma di situ kita katakan untuk ciri khasnya saja, kita ingin menunjukkan ciri khas kita sebagai seorang muslim ya memakai peci, ciri khasnya orang Islam itu. Ketika keluar kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis salah wa hadhihi sa'ah. Jika sekiranya tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, niscaya aku akan perintahkan mereka salat isya di waktu sekarang ini. Waktu itu didapatkan ya tengah malam seperti itu, ya, tengah malam. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwasannya waktu isya itu dimulai dari hilangnya syafaq merah sampai terbitnya fajar as-sadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Jelas ikhwan wa akhawati fid din? Jelas bapak-bapak? Jelas ibu-ibu tentang waktu isya ini? Tentang perbedaan pendapat ulama jelas? Tayyib. Waktu subuh dimulai dari terbitnya fajar as-sadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warnanya kemerah-merahan, ya, dan berakhirnya waktu salat subuh tersebut ketika terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari berarti waktu salat subuh juga berakhir, ya, waktu salat subuh berakhir. Itu yang disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nah, itu berkaitan tentang masalah waktu salat. Ala kulli hal, inilah 5 waktu yang berkaitan tentang masalah waktu salat. Untuk subuh sekarang ini jam berapa, ikhwan?
4 lewat 4 pagi lewat berapa menit? 45 menit atau jam 5 kurang 15 menit. Jam 5 kurang 15 menit ya, dan itu disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, waktu salatus subuh min tulu'il fajr ma lam tatlu'u syamsu. Waktu salat subuh itu dari terbitnya fajar as-sadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan ya, sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Jadi ketika terbit matahari berarti waktu salat subuh sudah habis. Hadis derajatnya hasan, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, Nasai dan juga Al-Imam Ahmad. Nah kemudian Nabi SAW dan para sahabat sudah mengerti dan sudah paham tentang waktu-waktu salat tersebut. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat, bagaimana caranya untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat telah tiba. Kemudian diusulkanlah berbagai macam usulan. Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ini meniup terompet sebagai tanda bahwasanya waktu sholat fardu telah tiba. Rasulullah menolak. Kata Rasulullah, aku tidak mau yang demikian, karena itu sebagai caranya orang-orang Yahudi ya, caranya orang Yahudi ketika mereka ingin melaksanakan ibadah atau sembahyang, mereka meniup terompet dulu. Kemudian ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana jika kita tersebut ya membunyikan bel atau lonceng? Kata Rasulullah, aku tidak mau. Itu caranya siapa? Nasrani. Ada juga yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana jika kita tersebut menyalakan api sebagai tanda bahwasannya waktu sholat fardu ini telah tiba? Kata Rasulullah SAW, aku tidak mau yang demikian, karena itu caranya siapa? Majusi. Sampai pada akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini bermimpi ya, di dalam mimpinya tersebut didatangi oleh seseorang yang dimana seseorang ini alaihi saubani ahdarani wa fi yadihi naqusun yahmilu. Orang ini berbajukan hijau-hijau, bawah atasannya hijau, bawahannya juga hijau. Kemudian di tangannya tersebut ada terompet. Kemudian si laki-laki ini di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini mengatakan, ya Abdullah, atabi'un naqus wa ma tasna'u bihi. Wahai Abdullah, apakah engkau ini ingin mengikuti caraku dengan cara meniup terompet? Untuk apa engkau meniup terompet tersebut? Apa fungsinya? Qultu, kemudian Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih dalam mimpinya tersebut berkata kepada orang tersebut, nad'u bihi ila salah. Dengan kita meniup terompet bisa menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat telah tiba. Jadi ini salah satu pengajakan, kata Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih dalam mimpinya tersebut. Kemudian orang ini yang berbajukan hijau-hijau ini yang ada dalam mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih berkata lagi, afala adulluka ala khairin min dzalika. Syuf ya Abdullah, maukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik untuk memanggil dan mengajak orang agar mau melaksanakan ibadah salat, atau menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasanya waktu salat telah tiba, ya lebih bagus daripada meniup terompet. Aku mau mengajarkan kepadamu sesuatu yang ini lebih baik daripada meniup terompet. Faqultu bala, aku pun dalam mimpiku tersebut, kata Abdullah bin Zaid al-Ansari menyatakan, ya aku mau. Tolong dong ajarkan kepada aku bagaimana caranya untuk memanggil orang untuk melaksanakan ibadah salat fardu atau salat yang 5 waktu ini. Qala, hendaknya engkau mengucapkan azan yang ma'ruf, yang kita ketahui bersama.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah. Kemudian habis mengajarkan azan, si orang ini berkata lagi kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, summa istakhara ghairu ba'idin, dia diam sejenak, yang dimana tidak terlalu jauh dan tidak terlama dengan azan tadi. Kemudian dia mengatakan, summa taqulu idza aqamtas shalah, hendaknya engkau ucapkan iqamatus salat jika kamu ingin salat. Kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana yang demikian iqamatus salat? Kata Rasulullah, ucapkanlah seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terbangun Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi dalam mimpinya tersebut, dan kebetulan azan subuh. Pas waktu salat subuh dia terbangunnya. Setelah selesai salat subuh, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi ru'ya haqqun insyaallah. Ini mimpi-mimpi yang benar, insyaallah. Summa amara bita'dzin, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan azan jika menghabarkan kepada halayak kaum muslimin, dan melakukan iqamah sebagai penghabaran bahwasannya ibadah salat yang 5 waktu sebentar lagi akan dikerjakan. Dan orang yang pertama kali azan adalah sahabat siapa? Bilal bin Rabah. Yang kedua muadzinnya Nabi SAW adalah siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Nah, azan ini cuma digunakan pada waktu kita salat fardu saja, tidak dikerjakan untuk salat sunnah. Dan azan ini cuma dipergunakan untuk salat fardu saja, ya, tidak digunakan pada saat seseorang mendapatkan anak. Ada sebagian orang atau masyarakat kita ketika mendapatkan anak, di telinganya yang kanan diazankan, di telinga yang kiri dia iqamahkan. Ini kita katakan hadis apa? Hadis dhaif. Tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah dan beramal, ya. Dan adzan juga khusus untuk salat fardu tidak digunakan kepada tempat yang lainnya. Kalau waktu melahirkan tidak ada adzan, tidak ada iqamah, apalagi pada saat seseorang meninggal dunia. Ketika sudah diletakkan di liang lahat, ada sebagian kaum di antara kita ini kadang mengadzankan dan mengiqamahkan. Ketika kita tanya, kenapa kok antum ini mengadzankan dan mengiqamahkan orang yang sudah meninggal dunia? Padahal dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan tersebut. Kata dia beralasan, jika pada waktu dia lahir diadzankan dan diiqamahkan, maka lebih lagi ketika dia meninggal dunia pun juga diadzankan dan diiqamahkan. Ini kita katakan apa? Pendapat yang tidak benar. Pendapat yang tidak benar, ya. Yang benar bahwasannya adzan itu khusus untuk salat yang 5 waktu, bukan dikarenakan ada seseorang yang meninggal dunia, bukan juga dikarenakan ada seseorang yang wafat atau mangkat. Dan juga tidak ada adzan bagi mereka yang mau berangkat haji, enggak ada adzan. Kita katakan adzan itu khusus untuk salat fardu atau salat yang 5 waktu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiya SAW kana idza ghazza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yasbaha wa yanzur, fa in sami'a adhanan yahuffu anhu aw yakaffa anhum, fa idza sami'a adhanan kaffa anhum,
wa idza lam yasma adanan aghara alaihim. Rasulullah SAW ketika mau berperang, memerangi satu kaum, beliau tersebut tidaklah memerangi jika sekiranya di dalam negeri tersebut atau provinsi tersebut ada yang adzan. Ketika mendengar ada yang adzan, Rasulullah tidak jadi untuk memerangi kaum tersebut. Kenapa? Itu saudaranya orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi sekiranya tidak terdengar adzan tersebut, atau mungkin dia tidak tahu, mungkin tidak ada, maka Rasulullah SAW langsung menyerang mereka tersebut. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang masalah adzan juga, sifatnya seperti ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Ansari, lamma ajma'a Rasulullah SAW ayyadriba bin naqusi wa huwa lahu qaruhu limawafaqatihi an-nasara tafa bi minal laili ta'ifun wa ana naim rajulun alaihi thawbanul ahdarat. Bahwasannya disebutkan di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah adzan ini kepada para sahabatnya ridwanullah ajmain, bahwasannya beliau mengatakan, menghabarkan ini khusus untuk salat yang 5 waktu saja, khusus untuk salat wajib saja, tidak ada adzan bahkan untuk salat sunnah sekalipun. Idul Fitri, Idul Adha tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Begitupun juga berkaitan tentang salat sunnah yang lainnya, yang berkaitan tentang masalah apa, salat gerhana, tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamah. Kalau untuk salat gerhana apa yang kita baca? Imam itu membaca apa? As-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah ini khusus untuk apa? Untuk salat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, Jadi azan itu khusus untuk salat yang 5 waktu, dan juga tidak ada azan juga jika ada kebakaran misalnya, atau ada musibah, atau mau berangkat haji, nggak ada. Dan azan ini, ikhwan wa akhawati fiddin, azani wa azakumullah, ini khusus untuk laki-laki. Perempuan tidak ada azan, hatta dia berjamaah di rumah bersama perempuan yang lainnya, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, maka langsung sholat. Karena azan ini dikhususkan untuk siapa? Laki-laki. Makanya Rasulullah mengangkat muadzinnya itu laki-laki. Dan tidak ma'ruf di kalangan para sahabat Nabi SAW, termasuk di sahabat perempuan, ada yang azan. Dari kalangan perempuan tersebut ada yang iqamah. Di sini menunjukkan bahwasanya adzan itu khusus untuk siapa? Laki-laki. Jangan sampai nanti di masjid kita ini ketika laki-laki belum mulai adzan, perempuan yang adzan, itu tidak dibenarkan. Jelas ya? Adzan itu khusus untuk apa? Laki-laki. Tidak boleh perempuan untuk adzan. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang masalah adzan, kita katakan dikhususkan bagi kita yang mendengar adzan, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk menjawab adzan. Sebagaimana disebutkan dalam 3 hadis. Pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang kedua hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum al-muadzina faqulu misla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin.
jika muadzin itu dalam hadis yang lain, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya kecuali kata Nabi SAW, ya, dalam hadis Umar bin Khattab, ya, hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, di salat subuh, ya, khususnya untuk adzan yang kedua, karena memang kalau kita boleh terangkan di sini, untuk subuh itu adzannya 2 kali sebenarnya. Makanya kalau nanti antum, bapak dan ibu ke Mamlaka, ke Saudi Arabia, khususnya di Madinah dan juga di Mekah, ya, nanti antum mendapatkan subuh itu adzannya 2 kali. Tapi adzan yang pertama itu fungsinya untuk membangunkan saja. Untuk apa? Membangunkan. Untuk membangunkan, ya, bagi mereka yang pingin sahur, untuk bersahur besok harinya berpuasa, atau bagi mereka yang pingin qiyamul lail, tahajud. Nah, 1 jam setelah itu baru adzan yang kedua. Disitulah adzan subuh yang sesungguhnya. Adzan subuh yang sesungguhnya. Ala kulli hal. Nah, di tempat kita kan mungkin kita mendapatkan adzannya 1 kali doang untuk subuh itu. Tapi secara hukum bahwasanya kalau nanti kita mendapatkan ada adzan subuhnya itu 2 kali 1 jam sebelum adzan yang sebenarnya itu, berarti apa? Kita katakan itulah memang yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mendengarkan muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Bagaimana Pak? Sadaqta wa barakta fashhad bi annaka minasyahidin. Ternyata bukan ini Pak. Bukan ini. Bukan jawaban as-salatu khairum minan naum. Sadaqta, benar engkau, wa barakta, semoga engkau diberkahi, dan disaksikan bahwasannya engkau ini termasuk yang bersaksi tentang masalah adzan ini. Ini bukan Pak. Ini tambahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya kan? Yang benar apa? Sebagaimana disebutkan dalam 3 hadis tadi, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis dari Umar bin Khattab, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, ya, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila engkau mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Berarti apa? As-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? As-salatu khairum minan naum juga. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya as-salatu khairum minan naum. Tidak ada beda. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya Allahu akbar. La ilaha illallah. Jawabannya la ilaha illallah. Jadi perbedaannya cuma, ya, berkaitan dengan masalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang disebut dengan istilah hawalataini, ya, atau hauqalataini, ya, hayya 'ala atau hauqala, ya, istilahnya itu. Nah, itu kita menjawabnya dengan jawaban la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Jalla Jalaluh. Dan ibu-ibu tentunya boleh untuk menjawab adzan, ibu. Ibu-ibu cuma tidak boleh apa? Adzan dan iqamah. Karena adzan dan iqamah ini khusus untuk laki-laki saja. Taib. Nah, kemudian perlu kita ketahui di dalam masalah
adzan dan iqamah ini ada doa. Subhanallah, dan ini diperuntukkan untuk kita yang mendapati adzan, baik kita yang laki-laki ataupun perempuan. Ada 3 tahapan dalam masalah berdoa. Yang pertama, ketika muadzin sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menjawab apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kan ada jeda. Setelah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, dianjurkan pada waktu jeda sesudah kita menjawab 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh muadzin tersebut, kita berdoa berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, doanya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Jelas? Kapan? Nah, ini diletakkan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lanjut hayya 'alas shalah, kita jawabin lagi la haula wala quwata illa billah. Sampai selesai la ilaha illallah. Jawabannya apa? La ilaha illallah. Langsung kita berdoa sesuai dengan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yaitu apa? Summa sallu alayya. Hendaknya kalian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai adzan la ilaha illallah, kita pun menjawab apa? La ilaha illallah. Langsung bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atau salawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Orang yang sanggup untuk bersalawat tadi, maaf sebelumnya, tadi setelah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Orang yang membaca doa ini dipastikan ghufira dzambuhu kulluh, dihapuskan dosa-dosanya seluruhnya. Sedangkan setelah adzan selesai kita bersalawat tadi. Apa fadilahnya bersalawat setelah adzan selesai? Ada 3. Yang pertama, Allahu Jalla Jalaluhu bersalawat kepada kita sebanyak berapa kali? 10 kali. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asra. Sesungguhnya orang yang bersalawat kepada Nabi SAW 1 kali, termasuk setelah adzan selesai dia bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai selesai, maka Allah pun bersalawat kepadanya 10 kali. Maksudnya Allah memberikan berbagai macam kebaikan untuknya, termasuk kasih sayangnya Allah, termasuk rahmatnya Allah, dan mudahnya rizki buat dia 10 kali. Yang kedua, orang yang sanggup untuk bersalawat setelah adzan selesai, maka disebutkan fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Dia akan mendapatkan tempat khusus di surga kelak, yang dimana tidak pantas tempat itu kecuali untuk hamba-hamba Allahu Jalla Jalaluh. Untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, tempat khusus di surga kelak. Dan yang ketiga, maka dipastikan halat alaihi syafa'ah, dipastikan dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW jika dia sanggup untuk bersalawat setelah adzan. Allahu Akbar. Bersalawat setelah adzan selesai, bersalawat kepada Nabi SAW setelah adzan selesai, yang pertama yang dia dapatkan apa? Allah bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Kemudian setelah itu bersalawat setelah adzan selesai, apa yang dia dapatkan? Tempat khusus di surga kelak. Yang ketiga,
mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Kemudian setelah itu baru doa yang ma'ruf di kalangan kita. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mendengar azan, kemudian setelah azan selesai dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah. Sampai sini saja, enggak ada tambahan-tambahan yang lain, termasuk penambahan wa innaka la tukhliful mi'ad. Ini penambahan yang dhaif, ya, tidak ada penambahan ini. Ini hadisnya dhaif, penambahan cukup yang pendek saja. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Kata Nabi SAW, orang yang membaca doa ini maka dipastikan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dipastikan halal syafaatku untuk dia. Halal syafaatku untuk dia. Allahu akbar. Mudah ikhwan. Siapa yang belum hafal doa, 3 doa ini? Yang pertama tahapannya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Kemudian setelah adzan selesai dia bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian dilanjutkan dengan doa adzan secara khusus, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Hafal? Insyaallah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian nanti, ya, antara adzan dan iqamah itu dianjurkan kita untuk melaksanakan ibadah salat. Ya, di antara adzan dan iqamah sebelum kita melaksanakan salat wajib kita ada yang disebut dengan salat sunnah qabliyah. Salat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu ada berapa? Berapa? 12 itu rawatib. Rawatib itu artinya yang sering dikerjakan oleh Nabi SAW selama beliau tidak menjamak dan tidak mengqasar salat. Beliau melakukan pelaksanaan ibadah salat qabliyah dan ba'diyah ini yang jumlahnya 12 disebut rawatib. Nanti insya Allah kita akan belajar. Rawatib itu kan tertib, artinya selalu dikerjakan oleh Nabi SAW selama beliau tidak menjamak dan mengqasar salat. Kalau hadis Ummu Habibah 12 rakaat, kalau hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma 10 rakaat. Bedanya antara hadis Ummu Habibah dengan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu berkaitan dengan qabliyah zuhur. Apakah rawatib qabliyah zuhur itu 4 rakaat ataukah 2 rakaat? Kalau hadis Ibunda Ummu Habibah itu mengatakan qabliyah zuhur itu rawatibnya 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Kalau hadis sahabat Jalil Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma rawatibnya qabliyah zuhurnya itu cuma 2 rakaat. Ala kulli hal 12 rakaat yang afdal. Kalau antum bisa mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat, fa biha wa ni'mah. Satu kenikmatan buat antum. Tapi kalau enggak sanggup karena mepetnya waktu, cukup 2 rakaat qabliyah zuhurnya. Nah, sebenarnya qabliyah dan ba'diyah itu adalah ada berapa? 22 rakaat. Nanti kita akan belajar. Pertama, secara singkat di sini, qabliyah subuh berapa rakaat? 2, berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Qabliyah zuhur ada berapa? 4. Berdasarkan hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu an, dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ba'diyah zuhur 4. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu alaihi an-nar. Barang siapa yang sanggup untuk mengerjakan qabliyah zuhurnya 4 rakaat, 2 salam 2 salam, dan ba'diyah zuhurnya setelah selesai salat zuhur dia kerjakan lagi salat sunnah ba'diyah 4 rakaat juga, 2 salam 2 salam, maka dipastikan Allahu Jalla Jalaluh mengharamkan buatnya siksa api neraka. Jelas? Berapa sudah? 10. Qabliyah asar ada enggak? Qabliyah asar ada enggak? Ada, meskipun itu bukan rawatib. Jumlahnya berapa rakaat? 4 rakaat. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib dan hadis dari sahabat jalil Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang sanggup mengerjakan salat sunnah qabliyah asar 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Ba'diyah asar ada enggak? Tidak ada. Berapa sudah? 14. Qabliyah maghrib ada enggak? Ada. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Kemudian ba'diyah maghrib ada berapa rakaat? 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Ummu Habibah dan juga hadis dari sahabat jalil Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berapa sudah? 18. Qabliyah isya ada tidak? Ada. Berdasarkan hadis dari sahabat jalil Abdullah bin Mughaffal. Ya. Bainal adhanaini salatun baina adhanaini salatun bainal adhanaini salatun liman sya'. Di antara adzan dan iqamah itu ada salat 2 rakaat. Di antara adzan dan iqamah itu ada salat 2 rakaat. Yang terakhir, yang ketiga, bagi yang ingin mengerjakan, bagi yang mampu untuk mengerjakan, kerjakan, bagus tentunya. Menunjukkan qabliyah isya itu ada enggak? Ada, hadis sahih. Ya. Kemudian ba'diyah isya berapa rakaat? 2 rakaat berdasarkan hadis dari sahabat jalil Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Berarti jumlahnya berapa? 22. Nah, kalau bisa, kalau masih ada waktu, ya kan? Apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lebih mampu lagi, karena mengerjakan sholatnya di mana? Di rumah. Jangan sampai ditinggalkan ibu. Mudah-mudahan atau semoga dari ibu suka mengerjakan qobliyah dan ba'diyah, ibu-ibu ini sebagai salah satu cara Allah untuk memudahkan ibu untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Nah, begitupun juga kita. Kalau masih ada waktu, tolong qobliyahnya dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Jelas ya? Nah, kalau seandainya masih ada waktu, kita dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ad-du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Oh Ustaz, kata ibu-ibu, kita kan tidak boleh adzan, tidak boleh iqamah. Gimana kita yang salat di rumah ini? Ibu doanya sebelum salat wajib ibu, ya kan? Sebelum salat wajib ibu berdoa. Itu pun dianggapnya seperti berdoa antara adzan dan iqamah. Jelas ibu-ibu? Ya. Taib, di salat itu ada 3 tempat yang doa kita diijabah. Yang pertama sebelum salat wajib. Khususnya kita yang laki-laki di masjid antara adzan dan iqamah. Yang kedua ketika sujud. Yang ketiga ketika tasyahud. Khususnya tasyahud yang terakhir. Nah, itu tempat-tempat terijabahnya doa kita. Jelas? Taib. Selanjutnya, ma yustahabbu lil muadzin, disunahkan untuk muadzin melakukan hal berikut ini. Yang pertama, ayyabtaghiya bi adanihi wajhullah. Pertama, hendaknya orang yang azan, yang menjadi muadzin ini, ketika azan itu betul-betul ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Fala yu'khad alaihi ajran, tidak berharap imbalan.
Ustadz, di tempat kita ada imam khusus, ada muadzin khusus, gimana kalau kita gaji? Boleh, tapi bukan berarti penghargaannya dari karena dia tersebut melakukan imam, ya, bukan juga dikarenakan dia melakukan adzan, tapi penghargaan kita memberikan amplop atau mungkin memberikan bulanan buat dia atau mungkin mingguan buat dia, itu penghargaan dari segi waktu yang dia curahkan untuk menjadi imam, untuk menjadi ustadz, untuk memberikan ilmu, termasuk juga untuk dia mencurahkan waktu untuk dia adzan. Tapi kalau kita niatan berdakwah, cari duit, kemudian menjadi imam, cari fulus, kemudian menjadi muadzin untuk mendapatkan ya dunia, itu tidak benar. Makanya tidak boleh kita tersebut nanti pasang tarif. Kalau nggak sekian, anak nggak mau datang deh. 10 juta ya, misalnya seperti itu. Jangan. Orang juga mengerti, insya Allah penitia juga paham, mengerti ya bahwasanya ustadz, imam datang ke sini perlu transport, perlu ini, perlu itu, dan lebih daripada itu waktunya betul-betul dia curahkan. Tapi niatan awal itu ingat untuk Allahu Jalla Jalaluh. Mungkin suatu saat nanti dia datang ke suatu kampung yang dia bahkan mengeluarkan duit nantinya. Seperti itu. Makanya dai, imam atau muadzin ini bukan profesi. Ini bukan profesi. Adapun penghargaan orang memberikan ampau atau amplop atau mungkin ya gaji dan lain sebagainya, itu penghargaan dari segi apa? Waktunya dia. Dia mau untuk mencurahkan ya waktunya dia tersebut untuk berdakwah, untuk jadi imam, untuk juga apa? Menjadi muadzin. Tapi kalau niatan awal pingin cari fulus, cari dunia, ini yang terlarang seperti itu. Nah, makanya pernah di dalam hadis Utsman bin Abil As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala berkata, qultu ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Kata Utsman bin Abil As, ya Rasulullah, tolong dong jadikan aku sebagai imam kaumku. Qala anta imamuhum, ya Utsman bin Abil As, engkau itu imam kaum engkau. Artinya pemimpin di kaum engkau, termasuk menjadi imam solat. Waqtadi bi'ad'afihim, ingat yang menjadi imam itu barometernya, patokannya itu terhadap makmum yang lemah secara fisik. Jangan antum masya Allah banyak di sini, tapi yang tua kan juga banyak. Patokan imam ini nanti ketika membaca surah, ya itu patokannya dengan orang-orang yang lemah fisik. Jangan sampai nanti kepanjangan membuat orang-orang yang lemah secara fisik ini tidak mau untuk menjadi makmumnya antum. Jadi barometernya bukan anak-anak muda ini, orang-orang yang lemah secara fisik. Wattakhid muadzinan la ya'khud ala adanihi ajran. Tolong juga engkau pilih muadzin yang tidak mengambil dari adanya itu imbalan. Ya, jelas? Taib. Pernah kejadian di zaman Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada muadzin Masjidil Haram. Ya, subhanallah, dia bahagia betul mendengar sahabat jalil Abdullah ibnu Umar baru datang dari kota suci Madinah Al-Munawwarah untuk datang ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Habis selesai umrah, muadzin ini menemui sahabat jalil Abdullah ibnu Umar ini sambil mengatakan, ya Abdullah ibnu Umar, inni uhibbuka fillah. Wahai sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar, aku ini betul-betul cinta kepadamu karena Allah Jalla Jalaluh. Apa jawab Abdullah ibnu Umar? Wallahi ya akhi, inni ubghiduka fillah. Demi Allah, aku benci kepadamu karena Allah Jalla Jalaluh. Kalau kamu cinta kepadaku karena Allah, aku benci kepadamu karena Allah Jalla Jalaluh. Muadzin ini kaget-kaget mendengar ucapannya Abdullah bin Umar, ya Abdullah, apa salahku sampai engkau ini membenci aku? Qala, kemudian Abdullah bin Umar berkata, fa innaka akhadta min adzanika ajran. Karena engkau mengambil dari adzan kamu tersebut imbalan. Itu yang membuat aku tidak suka dengan kamu. Jadi sekali lagi untuk panitia masjid, untuk yang bikin taklim dan pengajian, ingat penghargaan ya itu berkaitan dengan masalah waktu dari ustadz,
waktu dari imam, waktu dari muadzin. Tidak boleh penghargaannya tersebut dikarenakan ya dia mengimami salat karena imamnya, karena muadzinnya, atau karena keustatannya, tidak, atau karena keilmuannya, tidak. Subhanallah, betapa murahnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW jika penghargaannya tersebut berkaitan dengan ayat-ayat suci dan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi penghargaannya boleh terima ya berdasarkan hadis juga. Menerima amplop itu bukan berarti terlarang, tidak. Yang tidak boleh itu menentukan harga. Ana kalau nggak mau dakwah di tempat antum, ana nggak mau untuk memberikan ceramah ini, ana nggak mau untuk jadi imam sholat di tempat antum, kecuali kalau antum kasih sekian. Nah itu yang tidak boleh, ya. Itu yang tidak dibenarkan. Tapi juga penitia juga paham-pahamlah berapa sih kecukupannya nih orang seperti itu. Jangan berhubung ada hadis ini, ada keikhlasan saja. Jangan juga, kesian dia punya anak bini, kesian. Makanya sesuailah dengan keadaan seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya, usahakan ketika adzan tersebut ayyakuna tahiran min hadatsaini. Ketika adzan usahakan apa? Suci daripada hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Ada wudu maksudnya. Yang ketiga, ayyakuna qa'iman. Usahakan ketika adzan itu berdiri, jangan duduk. Kenapa? Supaya jika berdiri melakukan adzan itu suara lebih kemana-mana. Meskipun ada mikrofon sekarang Ustaz, ya meskipun tetap berdiri dianjurkan. Yang keempat, mustaqbilal kiblah. Ayyakuna mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Mustaqbilal kiblah, si muadzin ini menghadap kiblat, mustaqbilil kiblah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Munzir. Ini menjadi kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, ya, dia memulainya dari kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tapi kalau untuk hayya 'alal falah dari kiri. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian baru Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian posisi jari jemari ini dimasukkan. Bukan begini, tapi dua-duanya. Ya. Telunjuk masuk ke lubang telinga. Begini, dua. Allahu akbar, Allahu akbar. Jelas ya kawan? Jelas tidak? Telunjuk masuk ke lubang telinga seperti ini. Ya. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jelas ya? Posisi dari apa? Dari jari jemari ini, telunjuk masuk ke lubang telinga seperti itu. Ya. Seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Juhaifah, ra'aitu Bilalan yu'adzinun wa yadu wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna wa isbahu fi udhunaihi. Aku melihat Bilal ketika adzan, beliau itu berputar berkaitan dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan aku ikuti itu gerak mulutnya. Dan aku lihat jari jemarinya, termasuk telunjuknya masuk ke masuk telunjuk yang kanan itu masuk ke lubang telinga yang kanan ini, yang kiri masuk juga ke lubang telinga yang kiri ini, fi udhunai, seperti ini. Ya kan? Jelas? Kemudian usahakan yang menjadi muadzin itu orang yang keras suaranya sekaligus bagus suaranya. Jangan yang sudah bengek-bengek, batuk-batuk, jangan, sudah enggak asyik seperti itu. Yang bagus ya. Yang bagus suaranya dan kencang dan keras. Tegas, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan seperti itu, jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Tidur lagi deh begitu kan, seperti itu. Nah ini taib, itu kira yang berkaitan tentang masalah adzan. Yang jelas baru syarat yang pertama dari ibadah salat ini. Taib, ada pertanyaan, ada sekitar 100 pertanyaan di sini. Insyaallah kita bacakan satu persatu tentang pertanyaan ini insyaallah. Ya.
Ustadz, sesudah mandi besar apakah perlu berwudu kalau mau sholat? Ingat, yang membatalkan wudu itu ada apa? Ada 5 saja kan? Sebagaimana kita jelaskan. Yang pertama yang membatalkan wudu, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Ya, yang bagian bawah itu, dari buang air kecil, buang air besar, buang angin, batal wudu kita. Yang kedua, an-naumul amik, tidur yang nyenyak. Yang ketiga, yang membatalkan wudu, hilang akal. Yang keempat, memegang kemaluan secara langsung dan sengaja, berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya secara langsung dan sengaja, maka batal wudunya, hendaknya dia berwudu lagi. Yang kelima, makan daging onta, berdasarkan hadis dari Jabir bin Samarah dan juga berdasarkan hadis dari Barra bin Azib. Nah, kalau kita mandi besar, pakai sabun enggak? Memegang kemaluan enggak? Memegang kemaluan kan? Langsung enggak? Sengaja enggak? Batal enggak wudunya? Batal. Berarti berhubung batal, berarti dia setelah mandi nanti berwudu lagi enggak? Berwudu lagi karena batal. Seperti itu. Tayyib. Apa keutamaan muadzin? Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan muadzin. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yusma' madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ketika dia menjadi muadzin, suaranya terdengar keras, yang dimana didengar oleh bangsa jin, didengar oleh bangsa manusia, dan segala sesuatu, pohon, batu, gunung dan lain sebagainya, kecuali mereka itu semua nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak kebaikan daripada muadzin tersebut. Ya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, innal muadzinina atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya para muadzin itu pada hari kiamat kelak itu paling panjang lehernya, sehingga dia sanggup untuk melihat keadaan manusia pada waktu itu. Jelas? Nah, ini pun juga berkaitan dengan keistimewaan muadzin. Taib, apakah ada salat sunnah sebelum salat Jumat? Tidak ada. Yang ada berkaitan dengan salat sebelum naiknya imam ke atas mimbar, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebelum naiknya imam ke atas mimbar, dia mandi pada hari Jumat, dia berwangi-wangi pada hari Jumat, kemudian dia datang ke masjid tersebut, kemudian salat sebagaimana yang Allah takdirkan untuknya, 2 salam, 2 salam, 2 salam, sampai imam itu naik di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah, baru dia berhenti. Maka dia akan mendapatkan ampunan sampai Jumat yang akan datang, dan ditambah lagi 3 hari. Ya, wa fadlullah salasata ayyam, berarti 10 hari mendapatkan ampunan dosa-dosa. Tapi ini bukan qobliyah Jumat. Tapi kalau kita katakan apa? Berkaitan dengan sebelum imam naik ke atas mimbar. Karena kalau dikatakan qobliyah itu artinya setelah azan. Ketika sudah masuk azan baru dikatakan qobliyah. Jelas ya? Nah, jadi qobliyah itu sebelum salat wajib, setelah azan. Jadi yang tadi kita katakan bukan qobliyah Jumat, tapi itu disebut oleh para ulama sebelum imam naik ke atas mimbar, dengan catatan dia mandi pada hari Jumat, berwangi-wangi pada hari Jumat, kemudian sholat sebanyak-banyaknya sampai imam naik ke atas mimbar, maka dia akan mendapatkan ampunan sebanyak 10 hari tadi. Wallahu a'lam. Taib. Ustadz, bagaimana caranya masbuk? Maksudnya ketika dia terlambat berkaitan dengan duduknya. Duduk tasyahud yang pertama apa tahiyat yang terakhir? Maksudnya di sini duduk iftiras apa duduk
tawarruk. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan berhubung itu baru tasyahud yang pertama untuknya, berarti duduknya iftirash. Pendapat yang kedua mengatakan berhubung dia tersebut ikut dengan imam, bagaimanapun posisi dia, meskipun dia masbuk sekalipun, duduknya duduk apa? Tawarruk, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Badar, ya, bahwasannya Syekh Abdul Muhsin bin Abbad bin Badar, bapak daripada Syekh Abdul Razak, mengatakan beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya ikut dengan imam. Jadi kalau kita masbuk, duduknya sebagaimana imam duduk, yaitu kalau dia tawarruk imamnya, ya tawarruk kita tersebut. Saya memilih pendapat mengikuti beliau ini, meskipun itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya berhubung itu tasyahud yang pertama untuknya, berarti duduk apa? Iftirash. Tapi kita katakan khilaf di kalangan para ulama. Taib. Ustadz, kalau keluar madhi wajib mandi enggak? Tidak. Wajibnya berwudu. Kalau pingin sholat, dia bersihkan kemaluannya kena keluar madhi dari kubulnya, dia bersihkan di kubul dia tersebut dengan air. Kemudian jika dia pingin sholat, wajib untuk berwudu, tidak mandi. Meskipun kita katakan mandi tentu boleh-boleh saja, boleh afdal tentunya. Tapi kalau madhi itu wajibnya kalau dia pingin sholat, bersihkan kemaluannya dan dia wajib untuk berwudu. Ustadz, untuk adzan yang 2 kali pada waktu hari Jumat, apakah kita menjawab? Ya, kita menjawab. Meskipun letak adzannya itu sebenarnya salah, bukan beriringan. Di zaman Utsman bin Affan, adzan pertama kali itu 1 jam sebelum adzan yang sesungguhnya. Dan para sahabat menjawab di adzan tersebut. Ya. Nah, letak salahnya apa? Kalau pingin adzan 2 kali itu 1 jam sebelumnya. Kalau misalnya anggap adzan zuhur itu Jumatan misalnya jam 12, jam 11 itu adzan pertama untuk memberikan peringatan. Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang sibuk dengan dunia bahwasanya ini hari Jumat. Apakah kita jawabi adzannya? Kita jawabi. Nah, nanti baru masuk adzan yang sesungguhnya hari Jumat tersebut, ya. Tapi tentunya yang afdal, yang utamanya, berhubung sudah ada mikrofon sekarang ini dan sudah pada mengerti insyaallah ini hari Jumat misalnya, maka sunnahnya adzannya cuma 1 kali saja. Tapi kalau maksudnya pingin adzan 2 kali, ya lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya, 1 jam atau 40 menit sebelum adzan yang sesungguhnya, adzan sekedar untuk mengingatkan bahwasanya ini hari Jumat. Wallahu a'lamu bissawab. Ustadz, saudara ana kalau sholat dia pakai kaos singlet, ini laki apa perempuan? Kalau perempuan nggak sah sholatnya, ya kan? Karena ketika sholat perempuan tersebut seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Tapi kalau misalnya laki-laki, auratnya sebatas apa? Dari pusar sampai ke lutut. Nah, berarti kalau laki-laki pakai singletan doang ketika sholat, tentunya ditutup auratnya juga, maka sah nggak sholatnya? Sah, tapi nggak layak, nggak pantas. Seharusnya ketika kita berhadapan dengan orang atau manusia dengan cara yang bagus, berwangi-wangi, seharusnya ketika berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluhu lebih istimewa lagi, ya kan? Jangan singletan doang kan, seperti itu. Meskipun kalau untuk laki-laki sah, tapi kalau untuk perempuan sholat pakai singletan doang nggak sah lah. Karena auratnya wanita itu ketika sholat apa? Seluruh tubuh tertutup, ya. Ketika sholat ataupun di luar sholat seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Tahap terakhir, Ustadz, bagaimana kondisi kita ketika kita sudah berada di kamar mandi, cuma kita lupa membaca doa sebelum masuk kamar mandi tersebut? Bacanya dalam hati, boleh. Atau kalau masih ada waktu, belum pakai lepas pakaian, baru ingat, ya Allah lupa, keluar lagi. Tapi kalau seandainya sudah pakai lepas-lepasan, sudah ya dalam hati saja. Seperti itu. Jangan dikeluarkan dengan lisan kita.
Seperti itu. Taib. Dan hukumnya sunnah. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, doanya adalah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu kita baca sebelum masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi. Ya, dengan kita membaca itu maka syaitan dan jin yang ada di kamar mandi tersebut tidak bisa melihat aurat kita. Ustadz, apakah wanita ketika salat fardu berkaitan dengan salat jahar seperti maghrib 2 rakaat yang pertama atau isya 2 rakaat yang pertama termasuk subuh, apakah wanita juga menjaharkan? Ya, kita katakan sebagaimana laki-laki. Karena kata Nabi SAW apa? An-nisa syawaiqur rijal. Wanita itu adalah saudara sekandungnya laki-laki. Maksudnya hukum yang ada pada laki-laki itu pula hukum yang ada pada wanita, termasuk ketika sholat subuh dia di rumahnya, si wanita ini menjaharkan, menampakkan suara yang tersebut meskipun sebatas telinga saja yang mendengar, seperti itu. Wallahu alam, itu yang saya ketahui, ya. Dan suara itu sekali lagi bukan aurat, ya. Suara itu bukan aurat, ya. Suara bukan aurat. Auratnya wanita itu adalah seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Insya Allah nanti bulan depan kita akan kupas tuntas berkaitan dengan syarat-syarat sahnya ibadah sholat. Yang lain tinggal 5 syarat lagi, ya. Kalau kita ingin memberikan hadiah, ada 6 syarat sahnya ibadah sholat. Ada 6, sebutkan semuanya. Antum jangan baca. Kalau satu salah nggak jadi. Apa? Mengetahui waktu sholat. Satu lagi. Iya, betul. Taib. Syarat sahnya ibadah salat ada 6. Mengetahui waktu salat, yaitu salat yang 5 waktu telah tiba, telah masuk. Yang kedua, suci daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang ketiga, suci daripada najis. Yang keempat adalah menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan yang keenam adalah masalah niat. Insya Allah bulan depan juga masih seputar syarat sahnya ibadah salat kita. Baik, mudah-mudahan sebelum Idul Adha kita sudah selesaikan pembahasan ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hari ini minta maaf nggak sampai asar, insya Allah bulan depan insya Allah sampai asar. Karena saya habis asar ada janji, ya. Insya Allah nanti bulan depan sampai asar, insya Allah.